Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Ya suami, pada saat ini Chunyurou sangat senang. Dia adalah seseorang yang sangat peduli dengan anak-anaknya. Dia benar-benar mengkhawatirkan Lier sepanjang waktu. Sekarang setelah mereka menyelesaikan masalah ini, dia secara alami menjadi bahagia. Selanjutnya Jiang Fan memperoleh segel bumi kembali dan segel semua orang. Dia juga senang untuk Jiang Fan. Besok, secepat ini, Jiang Lan sedikit terkejut. Menghadapi Jiang Lan, Jiang Fan saat ini memiliki tingkat rasa bersalah dan malu yang sangat besar. Sama sekali tidak cepat sama sekali. Kakak iparmu juga sering memikirkan tentang Lier. Itu semua karena dia mengkhawatirkanku sehingga dia tidak pergi menemui Lier selama ini. Saya juga telah melukai hati Lier dan suaminya Qin Yu. Untuk saat ini saya rasa saya tidak memiliki wajah untuk melihat mereka. Lebih baik aku tidak pergi. Itu cukup untuk adik ipar, Anda, Yaner, dan mereka pergi. Jiang Lan juga dengan ringan mengangguk. Ketika dia berpikir bahwa Jiang Li akan bahagia, Jiang Lan juga merasa sangat bersyukur. Pada hari yang sama Jiang Lan kembali ke rumah mistik ungu. Setelah dia kembali ke rumah mistik ungu, Jiang Lan dengan senang hati mengobrol dengan Cheu Yuan untuk waktu yang lama. Jiang Lan juga seorang teman lama Cheu Yuan. Pada hari kedua, Qin Yu sedang duduk bersama Hou Fei, He Yu, Lier, Zixia, Hong Yun, dan Bai Ling. Tepat ketika mereka mengobrol dengan gembira, seorang pelayan Dewa Surgawi berlari masuk. Tuan, ada sekelompok orang di luar. Mereka bilang mereka datang dari kota salju terapung. Kata-kata dari pelayan Dewa Surgawi telah menyebabkan Qin Yu dan mereka menghentikan obrolan mereka. Kota salju terapung. Qin Yu mengerutkan kening. Hou Fei, He Yu, dan mereka juga saling memandang. Mereka semua bingung. Lier adalah orang pertama yang berdiri. Kegairahan menutupi wajahnya. Orang-orang dari kota salju terapung, saudara Yu, cepat. Dalam kegembiraan Jiang Li segera menarik Qin Yu dan bergegas menuju pintu masuk. Dengan cemas Jiang Li berteleportasi dengan Qin Yu dan segera tiba di depan halaman depan rumah mistik ungu. Jiang Yan dan Chunyurou, energi tata ruang New Cosmos Qin Yu segera menyebar. Dia segera menemukan siapa itu dari kota salju terapung yang telah tiba. Kelompok orang ini praktis semua anggota klan Jiang. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Jiang Li. Qin Yu menjadi bingung. Dari interaksi bertahun-tahun ini Qin Yu dapat menentukan karakter Jiang Fan. Jiang Fan bukanlah orang yang dengan mudah mengakui kesalahannya. Selanjutnya Qin Yu sangat membantahnya. Jiang Fan ini sebagai Sage Emperor, dia harus sangat memperhatikan wajahnya. Secara logis dia kemungkinan besar tidak akan mengizinkan orang-orang dari kota salju terapung ini untuk datang. Mengapa? Sementara Qin Yu sedang merenung, Jiang Li di sampingnya segera memanggil. Kakak Yu, cepat ayo. Berhentilah terganggu di samping. Ibuku, kamu kenal dia kan? Qin Yu keluar dari pikirannya. Dia segera tersenyum dan sedikit membungkuk. Ibu mertua, Qin Yu berpikir di dalam hatinya, tidak peduli apa yang dipikirkan Jiang Fan ini, dia setidaknya berhasil melakukan hal yang hebat. Jiang Li telah memikirkan kerabat dan teman-temannya sepanjang waktu. Karena itu Qin Yu merasa bersalah sepanjang waktu. Dan sekarang hatinya terasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Qin Yu, halo. Melihat Qin Yu, Chunyurou juga merasa sedikit khawatir. Saat itu dia telah mencoba menjadikan Zhou Xian menjadi menantu laki-lakinya melalui segala cara yang mungkin. Namun apa akhirnya? Semua 4 dewa agung dari kota hukuman guntur termasuk Zhou Xian yang kemudian menjadi God King terbunuh. Saat ini kota guntur telah mencapai keadaan di mana seorang pemuda dari generasi muda bernama Zhou King akhirnya menjadi Kaisar Sage. Kakak Qin Yu, saya yakin Anda tahu mayoritas dari orang-orang ini kan? Ini kakak kita Jiang Jun.
Ini kakak laki-laki kita Jiang." Pada saat ini Jiang Yan menjadi jauh lebih hidup. Dia terus-menerus memperkenalkan Qin Yu. Di antara semua orang yang datang, Qin Yu tahu mayoritas dari mereka. Kedatangan sekelompok orang dari kota salju terapung telah menyebabkan seluruh rumah mistik ungu menjadi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Adapun siapa yang paling bahagia di seluruh rumah mistik ungu kemungkinan besar adalah Jiang Li. Adapun Qin Yu, dia bingung dengan sesuatu sepanjang waktu. Qin Yu tiba di kediaman Jiang Lan sendirian. Kemarin Jiang Lan sudah lama mengobrol dengan Cheu Yuan. Adapun hari ini dia telah beristirahat sepanjang waktu dan bahkan belum meninggalkan kota kabut. Dia baru saja menyambut para tamu di awal dan kembali ke kediamannya tidak lama kemudian. "Paman Lan, ini aku." Qin Yu berjalan ke pintu masuk manor halaman dan berbicara. "Yu kecil, masuklah." Suara Jiang Lan terdengar dari dalam manor halaman. Pada saat yang sama pintu masuk ke halaman manor terbuka dengan sendirinya. Qin Yu berjalan ke manor halaman. Pada saat ini Jiang Lan sedang duduk sendirian di samping pohon kuno dan minum anggur. Setelah melihat Qin Yu masuk, dia melihat ke atas dan tersenyum. "Ayo minum anggur bersamaku." Qin Yu tersenyum dan duduk. Dia menemani Jiang Lan dan mengobrol santai serta minum beberapa cangkir anggur. "Paman Lan, saya punya masalah yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Qin Yu meletakkan cangkir anggurnya dan melihat ke Jiang Lan dan bertanya. Jiang Lan tersenyum dan mengangguk. "Saya tahu bahwa Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan dari ekspresi yang Anda miliki ketika Anda tiba. Silakan beritahu saya apa itu." Qin Yu mengangguk dan berkata, "Paman Lan, hukum temporal yang terkandung di dalam segel semua orang sangat mendalam. Anda baru saja berlatih di New Cosmos selama 4 tahun. Sekalipun waktunya dipercepat 1 juta kali, itu hanya 4 juta tahun, untuk memahami hukum duniawi hanya dengan 4 juta tahun itu jauh tidak cukup. Paman Lan, Anda sudah keluar sekarang, mungkinkah Anda berhasil?" "Oh." Jiang Lan mulai tertawa. "Yu kecil, menurut kata-katamu mungkinkah aku tidak bisa keluar jika aku belum memahami hukum duniawi?" "Tidak, tentu saja tidak." Qin Yu segera berkata. "Paman Lan, kamu tahu betul bukan itu yang saya maksud." Melihat ekspresi Qin Yu, Jiang Lan tertawa. "Aku hanya bercanda denganmu. Saya tahu apa yang Anda maksud. Benar, berlatih hanya untuk waktu sesingkat ini memang agak terlalu singkat. Dalam hal hukum temporal saya juga tidak berhasil mencapai banyak perbaikan. Paman Lan, aku ingin tahu apakah kedatangan orang-orang dari kota salju terapung itu berhubungan denganmu? Anda telah pergi ke kota salju terapung untuk membujuknya, kan?" Qin Yu bertanya. Jiang Lan melihat ke Qin Yu. Dia tidak mengatakan apapun. "Saya bisa menebak. Paman Lan, tepat setelah Anda keluar dari New Cosmos Anda pergi ke kota salju terapung. Keesokan harinya orang-orang dari kota salju terapung ini telah datang. Ini aku tidak bisa tidak memikirkanmu." Qin Yu tersenyum dan berkata, "Paman Lan, kamu telah melakukan hal yang luar biasa. Namun saya sangat bingung bagaimana Anda berhasil membujuk ayah mertua saya itu." "Aku hanya menggerakkan hatinya dan bertukar pikiran dengannya." Jiang Lan berkata dengan santai. Setelah itu dia meminum segelas anggur. Menggerakkan hatinya dan bertukar pikiran dengannya. Itu mudah. Qin Yu benar-benar tidak yakin. Qin Yu sangat tahu tentang karakter Jiang Fan. Untuk mendapatkan kesempatan menjadi celestial yang mulia, dia menolak untuk mengasihani putrinya sendiri dan memutuskan hubungannya dengan saudara kandungnya sendiri. Orang yang sangat tegas, bagaimana dia bisa dibujuk dengan mudah? "Paman Lan, jangan coba-coba menipuku." Qin Yu menatap Jiang Lan. Jiang Lan ditatap untuk waktu yang lama. Dia kemudian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Baiklah, aku akan memberitahumu. Sebenarnya tidak ada yang besar juga. Saya hanya memberikan segel bumi kembali dan segel semua orang kepada Jiang Fan. Jadi wajar baginya untuk melakukan hal seperti itu." Qin Yu tertegun. "Paman Lan, katamu kamu bilang kamu telah memberi Jiang Fan segel tanah kembali dan segel semua orang.
Pada saat ini Qin Yu tidak menyebut Jiang Fan sebagai ayah mertuanya. Qin Yu bisa menebak bahwa Paman Lan pasti telah membayar harga untuk membujuk Jiang Fan. Namun dia tidak pernah menebak bahwa harga adalah 2 bagian dari harta karun surgawi yang agung yang berisi kesempatan untuk menjadi surgawi yang ditinggikan. Paman Lan, jika kamu memiliki segel bumi kembali dan segel semua orang, itu mungkin bagimu untuk menjadi surgawi yang agung. Karena Anda memiliki 2 segel, peluang Anda untuk menjadi celestial agung akan jauh lebih besar daripada Luo Fan itu. Mengapa Anda? Qin Yu merasa ledakan keengganan. Jiang Lan tersenyum acuh tak acuh. Itu hanyalah segel bumi belakang dan segel semua orang. Mereka tidak mengandung banyak kegunaan bagi saya. Saya juga tidak memiliki kerinduan untuk status celestial agung. Menjadi celestial agung tidak penting bagiku. Paman Lan, Qin Yu mengerutkan kening. Oh benar Yu kecil, segel semua orang itu adalah sesuatu yang kau berikan padaku. Anda tidak akan marah karena saya memberikannya kepada orang lain kan? Jiang Lan berkata pada Qin Yu sambil tersenyum. Pada saat ini Qin Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jiang Fan ini, Qin Yu merasakan kebencian dan kemarahan. Saat itu untuk sedikit kesempatan menjadi celestial agung, Jiang Fan ini telah mengabaikan hubungan saudara dengan Anda Paman Lan. Dia mengabaikan hubungan ayah dan anak dengan Li Er dan bahkan mengabaikan superioritas luar biasa yang saya miliki dalam pencarian pengantin pria. Dia dengan tegas menetapkan Zhou Xian sebagai menantunya. Belum lama ini dia bersikap antagonis terhadap saya berulang kali. Dia bahkan mencoba membunuhku. Saat itu ketika para God Kings dan Sage Emperors ditangkap di New Cosmos, saya mengendalikan hidup dan mati. Pada akhirnya karena Li Er saya telah membebaskannya. Saya awalnya berpikir bahwa dia akan berterima kasih akan hal itu. Namun saya tidak akan pernah berharap, bahkan dengan bujukan Paman Lan dia tidak akan setuju dan hanya setuju setelah Anda memberikan segel bumi kembali dan segel semua orang. Orang seperti ini, Qin Yu mulai memandang rendah Jiang Fan di dalam hatinya. Awalnya Qin Yu masih menganggapnya sebagai ayah mertuanya. Namun sekarang Qin Yu bahkan tidak ingin menganggapnya sebagai ayah mertuanya. Yu kecil, Jiang Fan, dia benar-benar ingin menjadi celestial agung. Dia secara alami tidak akan mau menyerah pada segel semua orang dan segel tanah kembali setelah dia mendapatkannya. Tidak ada yang serius. Bagaimanapun saya tidak ingin menjadi surgawi yang ditinggikan. Biarkan saja kakakku mencapai keinginannya, kata Jiang Lan sambil tersenyum ringan. Jiang Lan memiliki sikap yang sangat baik terhadap hal ini. Dia tidak keberatan sama sekali. Menjadi surgawi yang mulia. Qin Yu mulai tertawa. Dia menjadi celestial agung. Paman Lan, bahkan jika dia memperoleh segel semua orang dan segel tanah kembali, dia masih tidak bisa menjadi surgawi yang ditinggikan. Ini adalah takdir. Dan dia tidak memiliki takdir itu. Jiang Lan dikejutkan oleh nada Qin Yu. Nada Qin Yu mengandung keyakinan mutlak. Yu kecil, kamu yakin itu? Jiang Lan berkata dengan ragu. Qin Yu tersenyum ringan. Dia mengingat percakapan dia dengan saudara keduanya Lin Meng. Pada upacara 100 hari ketika si kecil lahir, Lin Meng mengatakan bahwa semua dewa yang berada di Gunung Surgawi yang agung pada saat itu tidak satu pun dari mereka mampu menjadi surgawi yang ditinggikan. Dan pada saat itu Kaisar Sage Utara terbesar Jiang Fan adalah salah satu dewa di Gunung Surgawi yang agung. Paman Lan, kamu akan tahu kapan celestial agung yang baru lahir. Adapun Jiang Fan tidak mungkin baginya untuk menjadi celestial agung. Qin Yu berkata dengan acuh tak acuh. Namun Jiang Fan saat ini mengandung harapan yang tak ada habisnya. Dia saat ini dengan sungguh-sungguh memahami hukum temporal di segel tanah belakang dan segel semua orang. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata 8 bulan lagi telah berlalu. Di rumah mistik ungu sekelompok besar orang berkumpul di luar istana halaman Hou Fei. Lebih dari 1000 orang dari rumah mistik ungu saat ini berbisik satu sama lain. Di halaman ada Hou Fei, Qin Yu, dan mereka.
Dua istri Hou Fei, Zixia, dan Hong Yun telah melahirkan bersama. Pada saat ini Hou Fei dengan cemas berada di luar pintu masuk ruangan dan berjalan bolak-balik tanpa henti. Kedua tinjunya terkepal dengan kuat. Kadang-kadang cahaya merah menyinari matanya. Seluruh energi tubuhnya gemetar. "Fei Fei, duduklah, jangan terlalu khawatir tentang itu," kata Qin Yu. Hou Fei melirik Qin Yu dan berkata, "Bagaimana mungkin saya bisa duduk?" Segera sekelompok orang yang berkumpul di halaman mulai tertawa. Hanya saja mereka semua sangat teliti dan tawa mereka dilakukan dengan suara yang sangat pelan karena takut mengganggu kedua calon ibu itu. Qin Yu mengerutkan kening. Wosh! Qin Yu menghilang dari manor halaman. Hei Yu, Jiang Li, Yi Feng, Cheu Yuan, dan yang lainnya semuanya terkejut. Pada saat ini Qin Yu muncul di salah satu lorong Purple Mystic Mansion. Seorang pria parubaya berjubah ungu saat ini sedang berjalan di depan lorong ini. Sosoknya agak kurus, namun pria ini tampak sangat angkuh dan menyendiri. Sepasang matanya yang sesekali berkedip dengan lampu merah menyapu Qin Yu. Untuk senior Unfettered Exalted Celestial untuk menghormati Purple Mystic Mansion dengan kehadirannya junior ini tidak dapat menahan kegembiraannya. Hanya junior ini tidak tahu apa yang mungkin membawa senior ke sini. Qin Yu sedikit menggenggam tangannya dan berkata, "Orang yang datang justru adalah Unfettered Exalted Celestial." Pada saat ini Qin Yu sudah memiliki perasaan bahwa alasan yang membawa Celestial Agung yang tak terkekang di sini kemungkinan besar terkait dengan Hou Fei. Di wilayah udara di atas alam ilahi, di lokasi yang sangat tinggi ada sebuah ruang. Ruang ini benar-benar terisolasi dari tempat lain di alam ilahi. Para God Kings lainnya tidak dapat menemukan tempat ini. Di ruang ini yang dapat dianggap sebagai ruang independen yang terletak di atas alam ilahi mengambang awan menguntungkan dari segala jenis warna. Di kedalaman awan ada sebuah istana. Pada saat ini di luar pintu masuk istana berdiri seorang pria. Matanya yang seperti Raja Wali mengarah ke bawah. Orang ini adalah orang yang memiliki kebencian Qin Yu Guntur Hukuman Agung Surgawi. Younger, Martial Brother akhirnya pergi menemui putranya yang berharga. The Thunder Punishment Exalted Celestial mencibir. Namun sekarang sudah segera. 5 tahun sekarang hanya 5 tahun. Dalam 5 tahun lagi Exalted Celestial yang baru akan ditentukan. Setelah itu saya akan bisa pergi dan membunuh Qin Yu itu tanpa kekhawatiran. Qin Yu, aku akan membiarkanmu hidup selama 5 tahun lagi. Cahaya dingin berkedip melalui mata Thunder Punishment Exalted Celestial. Pada saat ini rumah mistik ungu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Barisan demi barisan orang mengepung di luar manor halaman Hou Fei. Pria, wanita tua, dan muda, mereka semua mengobrol dengan senang hati. Cepat minggir itu adalah penatua ketiga tertinggi cepat minggir. Melihat Qin Yu berjalan dengan seorang pria parubaya, ribuan orang berkumpul di luar manor halaman segera pindah ke samping dan menciptakan jalan yang cukup lebar untuk 3 orang berjalan untuk mereka. Dengan senyum di wajahnya Qin Yu memimpin Unfettered Exalted Celestial ke halaman manor. Tepat ketika Qin Yu dan Surgawi yang tak terkekang melangkah ke manor halaman, tepat ketika Hei Yu, Cheu Yuan, Jiang Lan, dan mereka melihat ke arah mereka. 2 tangisan bayi terdengar berturut-turut. Semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi ceria. Qin Yu melirik Unfettered Exalted Celestial di sampingnya. Tidak peduli seberapa tenang dan tidak gugupnya dia, Unfettered Exalted Celestial saat ini juga mengandung kegembiraan di matanya. Tatapannya sepenuhnya tertuju pada Hou Fei yang berada di luar ruangan. Berderak. Begitu pintu terbuka Hou Fei segera bergegas masuk. Qin Yu, Hei Yu, Jiang Lan, dan yang lainnya tetap di luar dan mulai mengobrol dan tertawa. Sangat langka, tidak pernah saya harapkan kedua anak Hou Fei akan lahir satu demi satu dan secara praktis pada saat yang sama. Hei Yu berseru. Saat ini tatapan Jiang Lan tertuju pada Unfettered Exalted Celestial. Ekspresinya sedikit berubah.
Yu kecil siapa ini? Meskipun Jianglan menanyakan ini, ekspresinya menunjukkan bahwa dia bisa menebak siapa itu. Selama pendaratan pertama Gunung Surgawi yang agung 6 kuadriliun tahun yang lalu, Unfeathered God King adalah salah satu pesertanya. Hanya dibandingkan saat itu penampilan Unfeathered Exalted Celestial sedikit berbeda. Yang paling penting adalah temperamennya berbeda dari dulu. Jianglan sudah 6 kuadriliun tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Anehnya Anda sebenarnya tidak mengenali saya. The Unfeathered Exalted Celestial dengan ringan tersenyum dan berkata. Pada saat ini Qin Yu mengambil inisiatif untuk melambaikan tangannya dan menutup pintu masuk ke manor halaman. Dia telah memutuskan bahwa yang terbaik adalah identitas Unfeathered Exalted Celestial tidak diketahui oleh generasi muda di luar. Kalau tidak, siapa yang tahu betapa berisiknya saat itu? Paman Lan ini adalah Unfeathered Exalted Celestial, kata Qin Yu. Langit agung yang tidak terkekang. Di samping mereka He Yu, Bai Ling, Zhuo Qiulin, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Orang harus tahu bahwa Celestial yang agung adalah orang-orang yang sangat sulit ditemui. Bahkan untuk Thunder Punishment Exalted Celestial, banyak orang hanya melihatnya melalui layar air. Tidak banyak orang di seluruh alam ilahi yang dapat memiliki keberuntungan yang baik untuk dapat mengobrol dengan Celestial agung. Mengapa Unfeathered Exalted Celestial datang ke sini? Pada saat ini Jianglan bingung. Namun Jianglan masih dengan hormat menyapa surga yang tidak terkekang dengan busur. Tidak akan pernah saya harapkan itu menjadi senior Unfeathered Exalted Celestial. Senior silakan duduk. Kelompok orang yang awalnya duduk semuanya sudah berdiri. Dengan berdiri Celestial agung siapa yang cukup lancang untuk duduk? The Unfeathered Exalted Celestial menampilkan senyuman di wajahnya. Dia tersenyum ringan dan melambaikan tangannya. Jianglan, kamu tidak perlu begitu sopan. Tujuan kedatangan saya hari ini adalah untuk... Haha, kakak aku punya seorang putra dan putri. Cepat datang dan lihat. Suara Hou Fei terdengar di seluruh manor halaman. Semua orang melihat ke arah pintu masuk ruangan. Mereka melihat Hou Fei berlarian dengan bayi di masing-masing di tangan. Dia sangat bersemangat sehingga matanya berkedip-kedip dengan lampu merah. Seorang anak laki-laki dan anak perempuan. He Yu adalah orang pertama yang menyerang. Segera setelah itu Jiang Li, Bai Ling, dan orang-orang lainnya juga ikut naik. Melihat kedua bayi itu mereka semua sangat bahagia. Semua orang di manor halaman menunjukkan senyum gembira di wajah mereka. The Unfeathered Exalted Celestial kemungkinan besar datang untuk kelahiran dua anak Hou Fei, Qin Yu berpikir dalam hatinya. Dia melirik Unfeathered Exalted Celestial di sampingnya. Kegembiraan yang dimiliki oleh Unfeathered Exalted Celestial sekarang adalah sesuatu yang bahkan putra bungsu Qin Yu, Qin Suang bisa tahu. Tatapan The Unfeathered Exalted Celestial bergerak bolak-balik melalui kedua bayi itu. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan. Namun Celestial agung yang tidak terkekang telah menahan dirinya dan tidak terburu-buru ke depan. Kakak laki-laki. Hou Fei mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia melihat bahwa Qin Yu tidak pergi mengerutkan kening dan berkata, "Kakak, apa yang kamu lakukan berdiri begitu jauh? Kemari, cepat kemari dan lihat kedua bayi ini." Haha, tatapan Hou Fei hanya menyapu melewati surga yang tak terkekang. Meskipun dia terkejut dengan orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Hong Yun dan Zi Xia keluar dari kamar. Karena mereka berdua adalah ahli tingkat dewa surgawi, proses persalinan tidak banyak mempengaruhi mereka. Hong Yun itu bahkan langsung memanggil, "Monyet, beri aku Singer." Hou Xing. Nama itu kedengarannya tidak bagus. "Oh istriku, mengapa kamu ingin menamai anak perempuan yang imut seperti Hou Xing? Lebih baik dengarkan aku dan beri nama Hou Tian-Tian." Tian-Tian betapa jauh lebih baik kedengarannya. Hou Fei segera berkata. Segera semua orang mulai tertawa. Qin Yu dan He Yu juga merasa tidak berdaya.
Sebelum kelahiran bayi-bayi itu mereka sudah pernah mengobrol tentangnya sebelumnya. Mereka telah mengusulkan banyak nama tetapi Hou Fei ini tidak menginginkan satupun dari mereka. Pada akhirnya dia bahkan pamer tanpa malu-malu dan memutuskan nama Hou Tiantian. Mungkinkah saya menamai anak ini? The Unfettered Exalted Celestial yang sangat bersemangat dan ragu apakah akan berbicara akhirnya membangkitkan keberaniannya dan berbicara. Kelopak mata Hou Fei terangkat. Dia melihat ke surga yang tidak terkekang ini. Kamu siapa? Mengapa saya membiarkan Anda menamai anak saya? The Unfettered Exalted Celestial terkejut. Adapun sekelompok besar orang yang berkumpul di halaman mereka terkejut. Mereka semua tahu bahwa orang yang datang adalah Unfettered Exalted Celestial. Namun Hou Fei sebenarnya berani berbicara dengan surgawi yang tak terkekang sedemikian rupa, betapa memalukan. Fei ini senior Unfettered Exalted Celestial, jangan kasar. Jiang Lan segera berteriak. Langit agung yang tidak terkekang. Hou Fei terkejut. Surga dia telah menginjak sarang lebah. Hou Fei segera membungkuk dengan cerdik. Junior ini merasa terhormat memiliki senior Unfettered Exalted Celestial di sini. Anak ini hanya anakku. Dengan demikian cukup bagi ayahnya untuk menamainya. Senior tidak perlu merepotkan dirinya sendiri. Ada permainan yang bagus untuk dilihat sekarang. Qin Yu tetap diam. Hou Fei tidak memiliki ayah atau ibu. Dia adalah seorang yatim piatu yang ditemukan Jiang Lan. Qin Yu telah menduga bahwa Unfettered Exalted ini mungkin terkait dengan identitas Hou Fei. Mulut The Unfettered Exalted Celestial tidak bergerak. Dia berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Hou Fei, aku ayahmu. Ledakan. Hou Fei hanya merasa seluruh otaknya sepertinya telah meledak. Semuanya menjadi kosong. Dia hanya berhasil menjadi berpikiran jernih setelah waktu yang sangat lama. Dia benar-benar tercengang. Kegembiraan yang dia miliki dengan kelahiran putra dan putrinya benar-benar hilang. Yang dia miliki hanyalah syok. Hou Fei melihat ke Unfettered Exalted Celestial dengan tatapan tajam. Adapun Celestial Agung yang tidak terkekang dia melihat ke Hou Fei dengan ekspresi ramah dan mengantisipasi. Dia mengantisipasi Hou Fei memanggilnya ayah. Haha, Hou Fei tiba-tiba mulai tertawa. Dia menyerahkan kedua bayi di tangannya kepada Zixia dan Hong Yun. Dia kemudian menunjuk ke surgawi yang tak terkekang. Dengan ekspresi tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa katanya. Senior Unfettered Exalted Celestial, kamu bilang kamu ayahku. Haha, berhentilah bercanda. Saya Hou Fei tidak memiliki ayah atau ibu. Meskipun saya juga ingin memiliki orang tua, saya belum mencapai keadaan di mana setiap orang datang kepada saya dan memberitahu saya bahwa dia adalah ayah saya akan membuat saya menerimanya sebagai ayah saya. Seluruh manor halaman menjadi sunyi. Ayah. Praktis semua orang terkejut dengan kata yang keluar dari mulut Hou Fei ini. Sepertinya Unfettered Exalted Celestial khawatir dengan efek kata dan dengan demikian memutuskan untuk hanya mengatakannya melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Namun Hou Fei telah berbicara dan mengejutkan semua orang. Celestial Agung yang tidak terkekang ini adalah ayah Hou Fei. Qin Yu tidak terlalu terkejut. Monyet, jangan bicara omong kosong di sini. Ini bukan lelucon yang bisa kamu katakan. Hei Yu segera memperingatkan Hou Fei. Namun Hou Fei mengangkat bibirnya. Dia melirik ke arah Unfettered Exalted Celestial dan berkata, burung berambut campur, bukan aku yang bercanda. Sebaliknya surgawi mulia yang tak terkekang inilah yang sedang mempermainkan saya. Pada saat ini meskipun Hou Fei tersenyum, tatapannya sangat aneh. The Unfettered Exalted Celestial sedikit mengerutkan kening. Dia berkata, Hou Fei, mungkinkah kita mengobrol sendirian? Celestial Agung yang tidak terkekang ini tidak ingin masalah keluarganya diketahui semua orang yang hadir. Bagaimanapun dia adalah Celestial Agung yang memiliki status yang dihormati. Karena itu dia ingin menyelamatkan mukanya. Ngobrol sendiri. Kami bukan teman atau kerabat, apa yang perlu dibicarakan?
Jika Anda ingin bicara, kita bisa bicara di sini. Semua orang di sini adalah teman, keluarga, dan saudara laki-laki saya. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakanlah. Kalau tidak, lupakan saja. Saya masih harus menemani kedua anak saya. Nada bicara Hou Fei benar-benar kasar. Qin Yu bisa merasakan bahwa kerangka berpikir Hou Fei sangat berfluktuasi. Hou Fei saat ini benar-benar berbeda dari Hou Fei biasanya. Apakah itu Hou Fei yang biasa? Bagaimana dia berani berbicara seperti ini kepada surgawi yang tak terkekang? Ayo kita semua keluar dulu dan jangan membuat gangguan di sini. Qin Yu segera berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Jiang Lan, Yi Feng, dan mereka juga merasa bahwa atmosfer antara Hou Fei dan surgawi yang tak terkekang adalah tidak biasa. Dengan bijaksana semua orang membungkuk ke Unfeathered Exalted Celestial dan kemudian meninggalkan manor halaman satu demi satu. Pada akhirnya bahkan Zixia dan Hong Yun pergi dengan kedua bayinya. Fei Fei lakukan obrolan yang pantas dan jujur dengan senior Unfeathered Exalted Celestial. Pastikan untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Qin Yu menasihati Hou Fei. Aku mengerti kakak. Hou Fei mengangguk ke Qin Yu. Qin Yu sedikit membungkuk ke Unfeathered Exalted Celestial dan kemudian meninggalkan manor halaman. Setelah Qin Yu pergi, hanya surgawi tertinggi yang tidak terkekang dan Hou Fei yang tetap berada di manor halaman. Di bangku batu tidak jauh dari manor halaman Qin Yu duduk. Kakak laki-laki, apakah monyet benar-benar berhubungan dengan surgawi yang tidak terkekang? Hei Yu juga duduk di bangku batu di samping Qin Yu dan langsung bertanya padanya. Jangan cemas, kita akan tahu nanti. Tidak ada gunanya kita menebak-nebak sekarang. Qin Yu mengerutkan kening. Pada saat yang sama dia mulai menyebarkan energi tata ruang New Cosmos-nya dan menutupi seluruh manor halaman. Para God Kings lainnya tidak berani menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk menyelidiki karena takut Celestial Agung yang tak terkekang menemukan mereka. Namun Qin Yu tidak takut. Energi spasial New Cosmos miliknya dengan jelas mengamati semua yang terjadi. Saat Qin Yu mengamati segalanya, pikirnya dalam hatinya. Langit agung yang tidak terkekang tidak masalah bagi Anda untuk berbicara, tetapi yang terbaik adalah Anda tidak mulai berkelahi. Tidak peduli apa, Qin Yu tidak akan mentolerir saudaranya diintimidasi. Di dalam manor halaman, Hou Fei dan Unfeathered Exalted Celestial keduanya berdiri. Sebenarnya hanya dengan penampilan mereka Hou Fei memang terlihat mirip dengan surgawi yang tak terkekang. Keduanya relatif kurus. Hanya Hou Fei memiliki aura tirani sedangkan surgawi yang tak terkekang muncul sangat tenang. Apa yang ingin kamu katakan, cepat bicara. Hou Fei langsung berkata. The Unfeathered Exalted Celestial tidak tersinggung sama sekali. Dia berkata, Hou Fei, aku ayahmu, masalah ini sudah pasti. Sejak Anda lahir sampai sekarang selama bertahun-tahun ini saya tahu hampir semua yang terjadi pada Anda. Saya akan memutar ulang hal-hal yang terjadi pada Anda ini dengan gambar. Hou Fei, seandainya aku jarang mengawasimu, bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi padamu di masa lalu? Lagi pula bahkan Celestial yang agung tidak memiliki kemampuan untuk melihat ke masa lalu dan masa depan. The Unfeathered Exalted Celestial berkata sambil tersenyum. Seandainya Anda tidak berhubungan dengan saya, mengapa saya seorang surgawi yang agung sering memperhatikan Anda? Hou Fei terkejut. Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Unfeathered Exalted Celestial sangat masuk akal. Hal-hal yang terjadi padanya di masa kecilnya hanya Jiang Lan dan Jiang Li yang paling tahu tentang mereka. Adapun setelah itu ketika dia melakukan perjalanan dengan Qin Yu, hal-hal yang telah dia lakukan adalah sesuatu yang Qin Yu dan Hei Yu tahu yang terbaik. Jika Celestial Agung yang tidak terkekang ingin mencari hal-hal yang telah terjadi di masa lalu, satu-satunya cara yang mungkin baginya untuk menggunakan pencarian jiwa di Qin Yu, Jiang Lan, dan mereka. Peristiwa dari masa lalu, entah apa yang mengetahui kemampuan yang dimiliki Celestial yang agung. Ini tidak seperti aku seorang Celestial yang agung.
Dari sini tidak bisa menjadi bukti bahwa kamu adalah ayahku. Selain itu, apakah Anda ayah saya atau bukan ini tidak ada hubungannya dengan saya. Hou Fei memiliki sedikit senyum di wajahnya. Senior Unfettered Exalted Celestial, sejak kecil hingga sekarang saya telah mengalami banyak hal. Dengan kakak laki-laki saya dan burung rambut campuran, saya telah berjuang melalui dasar laut alam fana, berjuang melalui alam abadi dan iblis. Satu pertempuran demi pertempuran saya telah berjalan ke alam ilahi dari alam fana selangkah demi selangkah. Sepanjang hidup saya tidak pernah ada ayah dalam ingatan saya. Apakah saya punya ayah atau tidak itu tidak penting bagi saya. Saya selalu menganggap diri saya lahir dari letusan batu. Setelah mendengar kata-kata Hou Fei, kulit surgawi yang tidak terkekang menjadi pucat. Baiklah Senior Unfettered Exalted Celestial, Anda adalah Exalted Celestial yang tinggi dan di atas. Kamu tidak perlu terus menggodaku di sini. Sejujurnya sampai kamu tiba-tiba datang kepadaku dan memberitahuku bahwa kamu adalah ayahku, aku benar-benar sedikit menunda. Tanpa seorang ayah yang mengawasi saya, tanpa seorang ibu yang membesarkan saya, kehidupan seperti itu tidak buruk sama sekali. Hou Fei tertawa ke arah Unfettered Exalted Celestial dan kemudian berjalan menuju pintu masuk manor halaman. Hou Fei, The Unfettered Exalted Celestial berteriak. Cukup, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Izinkan saya mengatakannya lagi, apakah Anda ayah saya atau bukan tidak masalah bagi saya. Setelah dia selesai mengatakan itu, Hou Fei membuka pintu masuk dan berjalan keluar. Anakku, putriku, biarkan ayahmu memelukmu. Suara keras Hou Fei terdengar lagi. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.